Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dalam pertemuan di dunia maya melalui webinar Islamic Edu Series, serial diskusi kepengasuhan pesantren yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Poldabi. Jazakumullah khairan atas kehadiran antum-antunna sekalian pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mulai dengan niat yang ikhlas karena Allah untuk mencari ilmu yang bermanfaat dan kiranya bisa menjaga adab-adab dalam meeting atau dalam webinar kali ini sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh panitia. Pada malam hari ini tema yang diangkat adalah membangun dialog kepengasuhan bersama pembicara kita yang alhamdulillah sudah hadir, sudah muncul, yaitu Bapak Kartiko Adi Pramono, diploma diploma engineering ya. Beliau adalah Direktur ILLC, Islamic Leadership Learning Center, dan juga ada beberapa aktivitas yang lain insya Allah ya. Ini sudah hadir, sudah muncul, alhamdulillah beliau. Bagaimana kabarnya Pak Kartiko? Bisa sambil dites juga suaranya barangkali. Alhamdulillah, bikhair. Jelas Masya ya? Allah, barakallahu fikum. Nah, clear. Oke. Secerah Mantap. wajahnya Pak Kartiko hari ini. Masya Allah. Baik, eh kita langsung saja barangkali ya untuk supaya efisien, waktunya efektif. Kami persilahkan kepada Pak Kartiko Adi Pramono untuk menyampaikan materinya. Kurang lebih sekitar 60 apa 45 menit lah ya. Sisanya nanti kita gunakan untuk tanya jawab insyaallah. Pada Pak Kartiko fal yatafaddal masykuran. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Ya, terima kasih Ustaz Tanik sudah mengantarkan Zoom ini membuka ya, dan selamat datang juga pada seluruh peserta yang sudah hadir di Zoom. Karena nggak tahu dari mana aja ini ya. Mungkin bisa di chat gitu ya, ditulis dari mana nih gitu ya. Dari asal kota maupun asal lembaga bisa ditulis lah, biar kita bisa mengenal satu sama lain. Wah, Lampung nih, Masya Allah, Lampung. Oke, ya. eh, Sambil kita melihat dari mana saja teman-teman hadir, ya, rekan-rekan di sini hadir untuk bisa sama-sama kita berdialog ya, mengenai bagaimana membangun dialog kepengasuhan ini gitu. Karena ini saya rasa adalah sebuah apa ya, eh, tema sentral kali ini ya, yang justru semakin banyak dibutuhkan. Karena dialog itu ternyata nggak sama dengan hal lain seperti ngobrol, diskusi gitu ya. Nanti kita lihat apa bedanya gitu ya antara dialog ini. Karena memang kalau dilihat dari berbagai sudut ya, dari berbagai pandangan, yang namanya dialog ini adalah sesuatu yang bahkan menjadi satu-satunya, ya, satu-satunya tempat untuk pemberdayaan. Karena tidak ada pemberdayaan tanpa dialog, gitu. Gimana coba caranya, teman-teman ya? Eh, di sini kalau kita ingin memberdayakan seorang, lalu nggak ada dialognya, gitu kan ya? Pakai kebatinan, kan nggak mungkin ya. Eh, Pastinya perlu dialog. Nah, dialog ini ada beberapa hal yang perlu kita bahas di sini supaya kemudian kita punya beberapa indikator yang bisa mengatakan bahwa iya ya, dialog sudah kita lakukan gitu ya. Dan mungkin nanti teman-teman juga bisa
menilai diri sendiri. Oh iya, saya sudah ternyata gitu ya. Oh yang ini saya belum gitu ya. Atau nanti mungkin bahkan ada sharing dari rekan-rekan semua di sini yang bisa menambahkan dari bagaimana membangun dialog selama ini ya dengan rekan, dengan anak didik, peserta didik, dengan peserta training, dengan siapapun lah ya karena dialog ini sangat penting karena sekali lagi kalau kita merujuk pada banyak eh, tempat atau banyak referensi bahkan dikatakan ini satu-satunya, sekali lagi ya, satu-satunya cara untuk memberdayakan manusia. Gitu ya. Jadi tidak ada tempat lain untuk memberdayakan manusia selain dengan dialog. Gitu. Nah, Anda bisa share ya, saya Tanik ya. Alhamdulillah, lancar. Alhamdulillah. Bentar. Ini banyak juga nih, Masya Allah. Dari Lampung, Gorontalo, Oh, ada Masya Bintan, Allah. ada Tulung Agung. Oke, sudah muncul kah? Ya, sudah Pak. Sudah ya, oke, baik. Jadi bagaimana kita membangun dialog kemengasuhan ya. Ini satu tema sentral yang saat ini justru banyak dibutuhkan ya. Kan sekarang ini kita sedang memasuki dunia globalisasi ya. Dunia orang bilang dunia VUCA ya. Dunia banyak perubahan, dunia gimana semua serba cepat ya. Di mana kita di eh, lihat dari banyak target ya, banyak kemudian informasi-informasi yang kemudian membuat kita menjadi sedikit punya waktu gitu ya untuk membangun dialog justru gitu. Nah, atau justru dialognya tidak efektif ya karena tadi ada beberapa hal yang dilupakan gitu ya. Baik, langsung boleh aja ya. Ini gimana nih? Oke, ya bagaimana kita membangun dialog pengasuhan ya. Iya, jadi eh, kalau dialog ya dan kepengasuhan, maka kita perlu kemudian melihat apa tuh bedanya antara mendidik, ya, mengajar dan mengasuh, gitu ya. Untuk sebagian teman mungkin sudah paham ya apa itu mendidik, mengajar, mengasuh. Ada nggak bedanya kira-kira dari tiga konteks ini? Nah, ternyata berbeda ya, ternyata berbeda antara mendidik, mengajar dan mengasuh. Itu supaya kemudian apa dibedakan karena supaya kita menjadi punya ruang, punya konteks yang membedakan dan bisa melihat apa indikator-indikator yang bisa dijadikan bahwa oh iya ya, saya sudah mendidik, saya sudah mengajar, saya sudah mengasuh gitu ya. Nah, ternyata ada satu rumusan yang sangat bisa dipakai di sini, yaitu namanya pendidikan adalah pengajaran plus kepengasuhan gitu. Jadi mendidik itu ada dua aspeknya, yaitu mengajar dan mengasuh. Jadi ada sesuatu yang perlu dimasukkan, perlu diberikan, perlu disampaikan, dan setelah diberikan, dimasukkan, disampaikan, perlu diasuh. Ya. Nah, yang dimasukkan tadi, yang diajar tadi itu, diasuh adalah sesuatu kalau sudah disampaikan. Apakah ketika sudah sesuatu disampaikan itu pasti yang disampaikan bermanfaat untuk yang menerima, atau sudah diterima dengan baik? Kan kita perlu tahu ya. Jadi perlu ada aspek kepengasuhannya. Jadi setelah diberitahu bahwa sesuatu mengenai misalnya cara wudhu yang benar nih seperti ini gitu ya diajari bahkan diberikan contoh oleh orang tuanya atau oleh pengasuhnya gitu ya tapi apakah kemudian yang diberikan itu yang dia sudah dengar dia sudah lihat atau dia sudah baca itu menjadi bagian dari dirinya ya jadi mengerti dengan menjadi itu ternyata dua hal yang berbeda ya menjadi adalah hasil dari kepengasuhan. Ya, tahu, mengerti itu adalah hasil dari pengajaran. Gitu. Jadi di sini perlu dua aspek. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang bagaimana membangun dialog kepengasuhan,
maka kemudian kita berada di wilayah yang bukan pengajaran. Ya, kalau kita lihat dari definisi yang ada tentang asuh, ya, apa sih asuh itu? Asuh itu apa gitu ya? Kalau menurut KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya membimbing, yaitu kegiatan membantu, mendampingi, melatih dan seterusnya supaya dapat berdiri sendiri atau mandiri. Jadi asuh menurut KBBI, ya. Nah, ini selaras dengan apa yang ada pada asuh menurut konteks pemberdayaan manusia. Ya, kita bisa lihat di berbagai referensi ya, asuh ini, yaitu membimbing proses mendidik, berarti membimbing proses mendidik, jadi bagian dari pendidikan yang melibatkan penerapan nilai-nilai. Hmm, penerapan nilai-nilai. Berarti kalau penerapan nggak hanya didengar, kalau penerapan tidak hanya dibaca, tidak hanya dilihat, tapi menjadi bagian dari dirinya. Dia menerapkan. Dan menerapkan ini masih ada dua, ya, konteksnya dua. Menerapkan karena itu diminta oleh orang lain, ya, atau penerapannya diminta oleh diri sendiri. Nah, ini yang namanya menjadi, inilah penerapan yang diminta oleh diri sendiri. Jadi dia sudah memiliki sebuah keputusan dan tidak mudah membuat orang membuat keputusan karena itu butuh kesadaran sebelumnya, ya. Dan di dalamnya terdapat proses keyakinan atau memberikan keyakinan, meyakinkan bahwa ini adalah sesuatu yang bisa menjadi bagian dari dirinya, ya. Penyadaran, penghayatan, penjiwaan, pengamalan, dan pengalaman bermakna. Nah, banyak ya prosesnya dalam pemberdayaan. Jadi asuh ini melibatkan banyak sekali proses. Kalau kita lihat dari kata-kata yang ada di sini, ya, itu meyakinkan kan nggak mudah, ya kan ya. Meyakinkan nggak mudah. Kita sudah sering ya apa berusaha untuk meyakinkan seorang atau anak didik kita dalam sesuatu misalnya, tapi nggak mudah. Ya, ada saja gangguan-gangguan, apalagi sekarang era global informasi yang begitu kencang, ya kan ya, yang akhirnya membuat ketika kita membuat sebuah informasi atau membuat instruksi atau memberikan sebuah arahan, maka dia langsung membandingkan dengan informasi-informasi lain yang dia dengar dari berbagai media. Dan itu butuh, tentunya adalah tantangan yang butuh kita sikapi dengan baik. Ya. Nah, ini kalau dari sisi asuh ya. Jadi asuh tadi sudah kita lihat, bahwa ternyata asuh ini nggak hanya memberikan sesuatu gitu, tapi lebih dari sekedar itu. Nah, artinya pengasuhan itu adalah sebuah proses, namanya proses transformasi. Ya, yaitu mengubah, ya, mengubah tadi yang hanya tahu atau mengerti, ya, menjadi, ya, berubah menjadi, yaitu transformasi dari ilmu menjadi amal. Ya, dia tahu ilmunya dan ilmu itu diamalkan, gitu ya. Yang kedua adalah dari teori menjadi praktek. Dia tahu teorinya, gimana prakteknya. Dari konsep menjadi aplikasi. Dari pengalaman menjadi makna. Nah, proses-proses ini kan tentu saja tidak tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak semudah hanya memberikan instruksi, tidak semudah hanya kemudian kita memberikan serangkaian SOP pada seseorang supaya kemudian dia mampu melakukan itu. Tapi ada proses-proses tadi, kesadaran, keyakinan, ya akhirnya dia punya keinginan untuk membandingkan antara sebelum dan sesudah, antara baik dengan sebaliknya, ya. Yang ini adalah yang disebut sebagai proses transformasi. Jadi ketika kita sedang membangun eh, proses dialog, kita sedang memproses sebuah transformasi. Jadi transformasi itu hanya terjadi melalui dialog. Ya, kita bicara manusia ya, bukan transformasi teknologi, tapi kita bicara manusia nih. Manusia dengan manusia, ya. Eh, saya agak ini ya, agak
tidak sepakat dengan istilah SDM, ya. Karena manusia hanya menjadi sumber daya. Manusia ya manusia gitu ya. Maka yang berfungsi manusia, bukan sumber dayanya. Dia bukan aset, dia manusia gitu ya. Dia bukan sumber daya, dia manusia. Siapapun itu, berapapun umurnya, dia manusia. Maka proses ilmu menjadi amal, teori menjadi praktek, konsep menjadi aplikasi, pengalaman menjadi makna, ini harus kita tumbuhkan ya, melalui nanti dialog ya. Oke, kita lanjut ya. Are you ready? Masih siap nih? Siap, Oke, siap. oke, baik. Iya, ini gambar sederhana dari namanya iceberg. Iceberg itu adalah es yang ada di air atau gunung es yang di laut. Ya. Kalau kita lihat gunung es itu, anggap aja yang garis-garis pelengkung-pelengkung tengah itu adalah permukaan air gitu ya, batasnya permukaan air. Lalu ada permukaan es, ya, es yang muncul di permukaan atau gunung es. Gunung es itu bisa terlihat besar sekali. Ya, kalau lihat kapal mungkin kapal itu kecil sekali dibandingkan dengan gunung es, sebuah gunung es. Kalau itu lihat kecil atau sudah besar, maka di bawahnya ada es yang jauh lebih besar lagi. Ini yang disebut sebagai namanya iceberg phenomenon atau fenomena gunung es, gitu ya. Nah, fenomena gunung es ini ternyata terjadi juga pada kita, pada manusia, ya. Yaitu apa? Yang muncul di permukaan itu hanya sedikit dibandingkan dengan apa yang menyebabkan itu muncul ke permukaan. Ya. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat misalnya ada sesuatu yang terjadi, ada ucapan muncul, ada perilaku muncul gitu ya. Maka itu nggak semata-mata perkataan dan perilaku itu, tapi ada sebuah proses panjang, lebih besar di bawahnya, yang akhirnya membuat itu terjadi, gitu ya. Es tadi ini, es ini ya, itu nggak mungkin di atasnya muncul kalau di bawahnya tidak memproses, ya, sedemikian rupa tidak mendukungnya, gitu ya. Nggak ada yang akan muncul di atas kalau di bawah nggak mendukungnya, gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba di atas permukaan air langsung ada es sebesar itu tanpa ada sesuatu yang mendukung di bawahnya. Nah, manusia begitu. Ketika kita melihat sebuah perkataan, sebuah perilaku, sebuah sikap yang muncul, yang terlihat, teramati, terdengar oleh kita, maka itu bukan ansih itu, bukan semata-mata itu, gitu ya. Tapi itu adalah sebuah proses panjang akibat eh, sebuah pembentukan tertentu. Ya, nah, kita sudah eh, sering paham dan melihat itu. Nah, apa yang ada di sini? Ya, jadi sekali lagi hasil pengasuhan itu adalah hasilnya indikatornya tadi ucap, laku, respon, sikap. Ya, ini yang muncul di permukaan, yang langsung bisa diamati, kita dengar, kita lihat, ya, kita lihat responnya bagaimana, ya. Tapi ini datang dari sesuatu yang disebut namanya pola asuh. Ya. Siapa yang bersama mereka, kebiasaannya apa, budaya apa yang ada di sekitar mereka, media informasi apa yang mengitari mereka, dan seterusnya. Yang disebut kalau dalam sebuah buku yang bagus itu namanya eh, situation matters. Jadi kita nggak mungkin tidak terganggu oleh situasi. Kita tidak mungkin tidak terpapar oleh situasi. Pasti kita terpapar oleh situasi, gitu ya. Pasti. Jadi ini penting sekali kita melihat bagaimana kemudian pola asuh ini ada di mereka sebelumnya, supaya bisa kita asuh sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu ya. Oke, ini kalau ada pertanyaan langsung aja di chat ya, supaya nanti kita bisa ini kan apa namanya respon pertanyaannya. Lanjut ya. Baik. Nah, apa itu dialog? Ya gitu ya. Dialog itu apa sih sebetulnya? Dialog adalah interaksi, ya interaksi. Jadi ada interaksi dua arah yang bertujuan menumbuhkan makna bersama, makna. Ya. Nah, makna ini ada dua, ya, tiga deh, kita buat tiga deh, gitu ya. Ada makna netral. Apa tuh makna netral? Makna netral adalah makna ya netral. Air, apa namanya, eh, kita kena hujan basah, itu makna netral, gitu ya. Ada hujan basah, itu makna netral. Hujan berkah, itu makna positif. Ya, itu kan kita diajarin untuk berdoa ya, ketika hujan. Eh, maka
menjadi berkah. Tapi ada yang bilang bahwa makna hujan ini adalah sesuatu yang negatif gitu. Jadi makna ini bisa tiga, bisa netral, bisa positif, bisa sebaliknya. Gitu. Kayak misalnya gini, ada orang jualan es gitu ya, hujan gitu, ya hujan nggak laku deh gitu kan. Yang harusnya justru ini dibalik gitu ya, kan doanya kan Allahumma sholli wa nafi'an gitu ya. Bagaimana kemudian menjadikan hujan ini sebuah sesuatu yang justru keberkahan gitu ya. Nah, makna ini sesuatu yang perlu ditemukan dan nggak mudah menemukan makna bersama, yaitu dengan cara menata pikiran, perasaan. Pikiran, perasaan, ada dua nih, ya, ada pikiran, ada perasaan. Ya. Kapan kita gunakan pikiran, kapan kita gunakan perasaan, dan melahirkan pilihan yang lebih baik. Pilihan loh ya, bukan paksaan. Jadi dalam dialog ini adalah pilihan. Siapa yang milih? Yang diajak dialog. Bukannya mengajak dialog, ya, yang memilih. Jadi kalau kita sebagai seorang pengasuh misalnya, maka makna itu adalah pilihan yang kita ajak bicara, yang kita asuh, bukan makna kita. Kalau kita buat makna, ini artinya begini, ini begini, 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 artinya begini, ini harusnya begini. Yaitu mana dalam kepalanya anak kita atau yang kita asuh, dia akan bilang gini, ya itu kan makna kamu, gitu kan, itu makna Anda, itu kan makna antum misalnya gitu ya. Jadi makna bersama dengan menata pikiran tadi melahirkan pilihan yang lebih baik dan pilihan bersama ya. Ini bukan tentang memenangkan argumen, tapi membangun pemahaman. Nah, ini adalah dialog ya. Yuk kita lanjutkan dulu. Apa bedanya antara debat, diskusi dan dialog? Mana yang mungkin mana yang lebih sering kita lakukan dengan apa namanya anak didik kita? Coba deh di chat ya. Mana debat, diskusi atau dialog? Dalam 24 jam kita atau dalam seminggu gitu ya kita berdialog dengan eh, apa namanya anak didik gitu ya. Mana yang lebih sering kita lakukan? Debat, diskusi atau dialog? Ya, debat itu orientasi menang atau kalah. Ya, fokus pada argumentasi untuk mengalahkan lawan bicara. Debat. Gitu. Banyak sekali ya apa namanya acara-acara debat. Kemudian diskusi adalah berorientasi untuk membuat sebuah keputusan, solusi, ya, sehingga dengan tujuan mencapai sebuah konsensus bersama. Dialog berbeda. Dialog berorientasi pemahaman, pembentukan makna, dan tadi ya pilihan makna yang dia pilih sendiri makna itu. Membuka kemungkinan baru, yang membangun hubungannya lebih dalam. Jadi dialog ini lebih dalam dari yang sekedar ngobrol, apalagi ngobrol ya, ngobrol kadang-kadang nggak ada keputusannya. Ngobrol ngalur ngidul ke sana kemari, nggak ada keputusannya. Tapi dialog berorientasi tadi membangun sebuah pemahaman, pembentukan makna, membuka kemungkinan baru dan membangun hubungan yang lebih dalam. Ya. Salah satu yang saya lakukan dalam apa namanya masa-masa pemberdayaan yang saya lakukan adalah saya melakukan namanya coaching ya, sebuah coaching. Coaching adalah sebuah tadi dialog ya, dialog yang kemudian tugas saya ada tugas saya yang utama ada dua, yaitu mendengarkan dan bertanya. Ya. Yang kemudian yang saya ajak dialog itu membuat pilihan-pilihan. Ya. Dan saya menanyakan lagi pilihan itu dengan pertanyaan. Saya dengarkan, kemudian buat lagi pilihan. Uh, Lalu saya dengarkan lagi, saya tanyakan lagi, sampai akhirnya dia menemukan sesuatu. Dia menemukan makna, gitu ya. Itu salah satu cara ya, salah satu cara ya dengan namanya coaching. Ya. Oke, gimana nih teman-teman nih ya di berbagai tempat ini, mana yang lebih sering kita lakukan? Coba di chat deh, ditulis di chat mana yang lebih sering dilakukan ya kalau kita ketemu sama seseorang gitu ya, atau kita ketemu anak buah kita sendiri misalnya gitu ya, atau ketemu atasan kita, atau ketemu teman tekan kerja kita, atau anak didik kita, mana yang lebih sering kita lakukan? Debat, diskusi, atau dialog? Wah lama kok dialog gitu ya. Kan kita mesti mendengarkan, kita mesti begini, mesti begitu. Tapi inilah satu-satunya tempat, satu-satunya cara untuk tadi kita membangun ya, membangun manusia. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini diskusi nih banyak kan.
Oke, atau Anda mau di ini diskusikan dulu? Gimana? Atau lanjut dulu? Enggak, ini tadi responnya lebih banyak yang diskusi. Oh, banyak diskusi ya. Oh, banyak. Oh, Ya, diskusi lebih banyak. Oke, baik. ya Terima kasih. betul. Tertarik. Ada Jadi, gibah juga katanya. kenapa? Ada yang komen gibah juga katanya. Oh, gibah juga. Masya Allah. Ah, eh, ya, ya. Jadi, bentar. Oke. Apa rujukannya? Ya, rujukannya apa? Yaitu banyak ya rujukan-rujukan yang kemudian ada tiga nih, tiga yang mengarahkan untuk dialog, yaitu bagaimana kita eh, memilih perkataan yang paling baik, ya. Dan perkataan paling baik ini kan saya diikuti dengan beberapa hal ya. Ada istilah 3V kalau dalam pemberdayaan dialog itu 3V, verbal, verbal, vokal, visual. Ya. Nah, ini mengantarkan pada perkataan yang baik. Ya. Lalu hikmah dan nasihat yang baik tentu saja. Ya, beri dengan kebijaksanaan, nasihat yang baik dan bicara yang terbaik. Ya, seperti apa nanti kita ada di bawahnya tuh ya. Dan menahan lisan. Nah, menahan ini nggak mudah ternyata. Menahan untuk bicara, ya kan ada ini ya bicara yang baik atau diam, gitu ya. Ini sebagai filter, ya filter kita supaya kemudian kita tidak tergoda untuk hanya memberikan sesuatu. Ya. Nah, kalau begitu, maka apa yang kita butuhkan? Maka yang kita butuhkan adalah dalam dialog adalah sebuah namanya ruang. Bagaimana kita punya ruang, kita punya waktu, ya kita sediakan waktu itu untuk kita membangun dialog. Ya. Dalam pengasuhan masalah utama seringkali bukan nggak tahu, tapi nggak sadar. Nah, antara tahu dan sadar ini tipis gitu ya. Tapi prosesnya panjang ya. Dari tahu menjadi sadar ini proses yang sangat panjang. Sadar adalah dia bisa seseorang bisa mengaitkan antara konteks dirinya, ya siapa dia, apa tujuannya, apa yang dia tahu dengan apa yang akan dia bangun di masa depannya, apa yang dia ingin bangun di masa depannya. Maka nggak mudah memang membangun kesadaran ini, ya. Jadi ini kita sedang menghubungkan konteks-konteks adalah mengaitkan, ya. Sadar itu adalah ya namanya sadar bisa mengaitkan satu dengan yang lain, kan? Iya ya aku baru sadar kalau biasanya kan kalau kita bicara begitu ya. Iya aku baru sadar kalau ini belum dibahas. Oh berarti konteks itu nggak hadir waktu harusnya hadir gitu ya. Maka kita perlu menciptakan sebuah ruang batin, yaitu apa namanya? Pause, tahan sebentar, pahami, lalu pilih. Nah, ini ada di mana pause, paham, pilih ini? Tahan, paham, pilih ini ada di mana? Itu ada di mereka. Jadi saat kita berdialog dengan mereka, memastikan bahwa mereka punya tiga hal ini yang kita ajak dialog. Bukan kitanya lah, bukan kita saja, tapi mereka kita ajak dialog juga harus punya kesempatan dia untuk berpikir sebentar. Iya ya, kok saya diajak begini ya? Lalu apa yang dia pahami? Kalau bisa dia ungkapkan itu. Melalui dialog itu kita ungkap, mereka bisa mengungkapkan apa yang dia pahami dengan cara kita bertanya. Lalu eh, kita harus tahu apa yang dia pilih. Ya. Dan jangan heran nanti ketika dalam dialog ada seseorang anak didik kita memilih sesuatu yang bukan pilihan kita. Ya. Nah, inilah seninya dialog ya. Begitu dia memilih, maka pertama kita harus acknowledge dulu, kita harus hargai dulu apa yang dia pilih. Supaya apa? Supaya nggak runtuh, ya hubungannya nggak runtuh di antara kita. Ya. Baru kemudian kita arahkan. Oh, oh kamu mau gini, apa baiknya memilih itu? Misalnya. Kalau itu salah, misalnya, apa baiknya memilih itu? Ada pilihan lain kah? Misalnya gitu. Nah, itu kan pasti butuh ruang ya. Kita butuh ruang, butuh waktu. Maka di situ juga butuh tadi kelembutan pilihan kata, kayak komunikasi lembut yang menarik, ya, kekerasan dijauhkan, ya, kemudian ramah dan relasi, ya, semuanya bermain nih, ya. Jadi dialog ini adalah sesuatu yang menumbuhkan, sesuatu yang kemudian menjadi fondasi keamanan emosi, gitu ya. Aman nggak ya kalau seorang itu sajak dialog, ya. Eh, Sekali lagi, pastinya dialog jauh dari debat, ya. Mungkin dekat dengan diskusi, tapi diskusi
biasanya lebih taktis gitu ya, tapi dialognya lebih dalam, ya, lebih dalam. Nah, bagaimana kemudian kita punya kepekaan agar ruang ini bisa kita hadirkan? Ya, maka dialog butuh waktu yang tepat, timing. Kita harus pilih kapan waktunya nih saya dialog dengan dia. Kalau saya seorang pengasuh di sebuah pesantren, saya punya 20 orang yang saya asuh, misalnya gitu ya, di satu atau dua kamar misalnya gitu. Maka kemudian saya harus pilih kapan waktu tepat untuk si A, si B, si C saja dialog. Kapan sih bagusnya untuk si A? Kapan bagusnya si B, si C dan seterusnya. Lalu bagaimana saya membangun rasa aman secara psikologi? Ya, apa yang membuat mereka nyaman dan aman secara psikologis, gitu ya. Dan ini kita perlu tahu, ya. Kita perlu tahu di siapapun yang kita ajak dialog, kapan rasa nyaman muncul. Kalau belum aman, jangan dialog dulu, tunda sebentar. Nah, tunggu waktunya dan pastikan niat yang bersih, ya. Ini bukan untuk ngajari saja, bukan untuk memarahi atau apa namanya mendominasi, tapi ini adalah suatu ketulusan bagi kita yang mengarahkan, mengajak mereka, gitu ya, mengajak mereka ke sana. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, ada tiga tools ya. Kita punya tiga tools, kita punya tiga alat dalam melakukan dialog, yaitu verbal, yaitu pilihan kata. Ketika kita berdialog, kita memilih kata-kata ya. Pilihan kita ini hati-hati loh. Ini adalah program otak kita. Ya, coba aja teman-teman perhatikan apa yang pilihan-pilihan kata yang sering kita ucapkan dalam sehari-hari ketika berdialog. Mungkin itu saja. Coba cari alternatif lain, ya, verbal yang berbeda, verbal yang kemudian membuat orang menjadi ih, iya ya, apa itu, gitu ya. Verbal yang karena pilihan kata ini sangat penting, gitu ya. Contoh misalnya antara kata mulai, mulai, apa kata arti kata mulai? Mulai itu berarti tadinya nggak ada, jadi ada. Ya. Kalau semakin sudah ada, meningkat intensitasnya. Ya. Jadi kalau ada orang tua bilang ke anaknya, kamu mulai nakal ya sekarang. Maka dia sedang memprogram di kepala anaknya, mulai saat itu, yang tadinya dia tidak nakal, dia menjadi nakal. Semakin, kamu semakin nakal ya. Oh, berarti orang tuanya sudah mengakui bahwa anaknya nakal. Dan tambah nakal lagi. Gitu. Maka hati-hati menggunakan dua kata ini. Ya. Ini baru contoh hal, baru contoh kecil ya, baru kata makin, mulai dan semakin, ya. Belum lagi kata-kata lain. Maka kita harus tahu apa presuposisi dari sebuah kata, apa yang dimaksud oleh sebuah kata. Jangan sampai kita salah memilih kata saat kita berdialog. Yang kedua adalah vokal. Vokal adalah bagaimana kita mengeluarkan suara kita. Suara kita seperti apa? Intonasinya, kecepatannya, gitu ya kan ya. Seperti apa nih keluarnya ketika kita berdialog? Pastinya beda dengan debat, pastinya beda dengan diskusi, gitu ya. Ada jeda di sana, temponya diarahkan, ya. Eh, Kadang kita berhenti sebentar, ingin mendengar seperti apa, gitu ya. Nah ini penting sekali dalam vokal. Ini kita bangun dalam dialog. Dan tools yang terakhir adalah visual. Bagaimana kita terlihat, penampakan kita seperti apa nih saat kita berdialog dengan mereka, ya. Gimana raut muka kita, apa namanya, sisiran kita, bahkan baju kita gimana, gitu ya kan. Gimana kita tampak di mereka, gitu kan. Ini tampaknya orang yang berdialog atau orang yang mau ngajari atau orang yang mau marahi, gitu ya. Kan pasti berbeda, gitu ya. Maka tadi memilih waktu menjadi penting sekali. Nah, kalau lihat tadi kembali ke iceberg tadi ya, fenomena gunung es, maka kita jadi punya beberapa ruang, ya, ruang untuk membangun dialog atau konteks membangun dialog. Pertama adalah inform namanya. Maaf, sorry. Ya, pertama inform, Bang, ya. Inform itulah menginformasi. Inform, memberikan informasi, memberitahu, mengabari, ngasih pengumuman, itu cenderung searah, ya.
Informasi itu nggak bisa menembus bawah sadar, nggak bisa menembus eh, makna dialog. Informasi hanya bisa menembus makna dialog kalau dia berulang-ulang, sering sekali, namanya bombardir informasi. Kita terus menerus ngasih informasi, lama-lama nempel itu, gitu ya. Nah, yang bisa lebih kuat dari sekedar inform adalah namanya involve, mengajak. Jadi sudah mengajak mereka untuk ingin terlibat dengan sebuah informasi. Seperti misalnya begini, kalau inform itu contohnya kalau seseorang memberikan pengumuman, ya, nanti sore kita kumpul ya jam 5 di lapangan. Misalnya gitu. Itu inform. Inform gimana? Inform adalah setelah kita inform, kita tanya, Dek, tadi apa informasinya? Diminta dia mengulangi. Mengulangi sudah bagian dari involve. Atau menanyakan, gimana kesiapan kamu untuk jam 5 nanti? Gitu. Ya. Kira-kira kamu pakai baju apa jam 5 nanti? Itu involve. Dia sudah mengajak orang terlibat pada sebuah informasi. Mengajak seorang terlibat dalam informasi. Itu involve. Itu lebih dalam. Lebih bisa masuk menjadi sebuah sarana pemberdayaan. Berikutnya lagi namanya influence. Influence itu mempengaruhi. Mempengaruhi itu apa? Bahasa lainnya. Membujuk, merayu. Nah, bayangkan nih, antara involve dengan influence, membujuk, merayu, kalau tadi hanya melibatkan, ini sudah dua hal yang berbeda. Kira-kira apa sih yang kita butuhkan saat kita influence atau merayu, membujuk? Apa yang harus ada di kita? Yaitu sikap positif. Coba aja kalau eh, kegagalan ibu-ibu merayu anaknya untuk makan adalah kesel, nggak ada positifnya gitu, sehingga gaungnya gaung negatif. Maka influence perlu gaung positif, ya, perlu niat yang positif, niat yang baik, sehingga kemudian ada influence, ada efek gaungnya gitu ya, efek ajaknya itu ada gitu ya. Nah, influence adalah sarana yang jauh lebih dalam untuk bisa mengajak orang memahami sesuatu atau membuat makna dalam berdialog. Dan terakhir adalah inspire. Inspire adalah menjadi contoh, menjadi kutwah ya, menjadi seorang yang lebih dulu. Jadi kalau dia ingin mengajak anak didiknya tenang, ya, maka dialognya juga tenang. Dia sendiri sudah tenang, gitu ya. Eh, jangan apa? Kalau dia kan sudah sering bilang begini, ya sabar dong, sabar, sabar, gitu. Nah, ngomongnya sudah nggak sabar, gitu ya. Gimana kemudian seorang akan menginspirasi orang lain supaya sabar, gitu ya? Karena dia sendiri sudah nggak sabar. Nah, inilah 4 ruang. Dan kita hanya punya 4 ruang ini dalam dialog kita. Nggak ada ruang-ruang lain. Ya. Kalau kita lihat dalam semua interaksi kita dengan orang lain, itu hanya 4 ini yang tersedia. Entah itu inform, entah itu involve, ya kita hanya ngasih tahu saja misalnya, atau kita sudah melibatkan orang lain untuk terlibat dalam informasi itu, atau kita dengan sikap positif kita menginfluence, membujuk, merayu. Gimana caranya supaya kemudian orang mau betul-betul mau nih dengan apa yang kita sampaikan. Dan yang terakhir adalah inspire. Bagaimana kita menjadi teladan, orang yang duluan, I go first, ya, ingar sosok telodo, gitu ya, dengan apa yang kita ingin bicarakan ini, gitu. Nah, inilah ruang-ruang kita berdialog, gitu ya. Nah, kira-kira seperti inilah, ya, apa namanya, kesimpulannya, gitu ya. Jadi dialog itu membutuhkan ruang, ya. Dan kita punya tools tadi. Apa tadi toolsnya? 3V tadi ya, verbal, vokal, visual, dan kita punya 4 ruang. 4 ruang untuk kita melakukan dialog, yaitu inform, ketika kita inform, ketika kita involve, melibatkan diri, ketika kita influence, mempengaruhi, ya, ketika kita inspire atau menginspirasi. Oke, mungkin itu dulu ya Oke. yang kita Baik, sampaikan, Mas. kita ajak dialog. Monggo silakan Ya, diatur, Ustaz Andi. jadi jazakumullah khairah Ustaz Kartiko yang sudah menyampaikan materi tepat kurang lebih 45 menit tadi ya, Masya Allah. Masya Allah. Dan
banyak ilmu baru yang kita peroleh kali ini. Bagaimana, terutama yang terakhir tadi ya, 3V, vokal, verbal, dan visual dalam dialog gitu ya. Kemudian juga tadi ada 4 ruang tadi ya, inform, involve, influence, dan apa Inspire. tadi yang terakhir? Eh, ah, Inspire. ya, Ya, inspire, inspirasi ya. Masya Allah, ini ilmu inspirasi ya. bagaimana kita membangun dialog dengan santri khususnya dalam pengasuhan ya. Baik, Ya. kami persilahkan kepada para peserta yang barangkali ya ada yang mau bertanya atau menyampaikan tanggapan atau mau berdiskusi, silahkan di raise hand dulu barangkali supaya kami bisa eh, mengetahui apa, ada notifikasi gitu ya. Adakah yang mohon raise hand dulu ya. Sebentar Silakan kami present review dulu, nanti dulu ya. biar diatur oleh moderator. Ada yang raise hand? Oh, Pak Sunarto ya, silakan Ustaz Sunarto barangkali ya. Silakan dimulai dulu. Boleh dibuka mic-nya. Silakan. Pak Sunarto silakan. Ustaz Sunarto. Ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari tadi 4 hal terkait dengan materi tadi itu penerapannya untuk mulai dari inform kemudian sampai inspire itu di mana saja Ustaz ya. Misalnya kita harus pada tahapan pertama itu untuk kasus seperti apa, untuk anak seperti apa, sampai pada tingkatan inspire itu bagaimana penerapannya. Jazakallah khairan. Baik. Ya, Langsung barangkali Pak, silakan. ya, baik. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi bagaimana bagaimana tanggapannya atau kapan atau di mana? Ya. Empat ini adalah ruang ya, ruang-ruang di mana kita sedang ingin membangun sesuatu. Kan empat ini adalah sesuatu yang kita ingin tanamkan. Misalnya gini, saya menanamkan tentang misalnya sabar tadi, misalnya. Contoh misalnya, sabar antri di kamar mandi atau sabar antri di matam misalnya gitu ya, di tempat makan. Maka apa yang kita ingin sasar? Tujuan kita apa? Kan ketika kita ingin menemui seorang untuk mengajak dialog, kan kita punya tujuannya di kepala kita. Oh, tujuan saya menemui si A kali ini adalah ini, misalnya gitu. Oh, saya ingin membangun dia supaya tahu dulu, gitu kan. Saya ingin bangun dia supaya dia paling tidak bisa ngomong masalah itu, gitu. Berarti involve, gitu kan. Oh, saya ingin membangun dia supaya dia tertarik masalah itu, berarti influence, gitu ya. Oh, saya ingin membangun dia supaya dia punya referensi bagaimana melakukannya, berarti inspire, gitu ya. Nah, ketika kita pertama kali sudah mendesain, kan pasti ya kalau saya bertemu dengan seorang kan saya sudah punya di kepala saya, oh saya ketemu si A itu tujuannya apa gitu ya kan. Kan tujuan komunikasi tahu ya, tujuan komunikasi apa? Tujuan komunikasi mencapai maksud ya. Bukan proses komunikasi, kalau proses komunikasi ya macam-macam, tapi tujuan komunikasi mencapai maksud. Maksud kita apa? Jadi ketika kita ingin menemui seorang untuk berdialog, maka kita harus tahu di level mana nih kita ingin masuk gitu ya. Oh, dia sudah tahu masalah itu sudah 4 kali saya kasih tahu mengenai wudhu yang benar, misalnya gitu. Tapi saya belum dapat nih uraian dari dia sendiri tentang wudhu itu kayak gimana, misalnya gitu ya. Maka involve. Nah, oh, saya ingin tahu bagaimana dia eh, menyikapi masalah wudhu ini, maka influence. Eh, Berbinar-binar nggak saya dia bicara, ya. Dia punya arti nggak saat dia bicara, gitu kan? Dia punya makna nggak saat dia bilang tentang wudhu, misalnya. Maka itu hanya proses dialog. Sekali lagi, maka 4 hal ini kita perlu pilih yang mana nih, ya. Perlu pilih yang mana saat kita ingin memberdayakan seorang, ya. Jadi tergantung tujuan kita, Pak Tabes. Start tadi ya. Tujuan kita apa? Nah, disitulah kita milih di mana kita akan bangun dialog. Dengan level apa kita akan membangun dialog. Nah, ini penting, ya. Jadi sekali lagi tetapkan tujuan. Supaya apa? Supaya kita tahu bagaimana kita akan membangun dialog itu. Ya.
Lalu bagaimana kita membangun tadi verbal, vokal, visual kita supaya kemudian sesuai dengan arah dialog yang kita tuju tadi. Oh, saya ingin membuat mereka dia menjadi termotivasi dengan wudhu yang benar. Misalnya. Oh, berarti influence. Oh, berarti pertanyaan berbeda dengan pertanyaan yang sekedar, apa sih urutannya? Gitu. Maka, coba deh, kamu kalau sudah wudhu yang benar dengan urutan itu, apa artinya buat kamu? Ya, apa ya artinya ya Pak? Gitu ya. Iya, kamu merasakan apa? Kalau kamu sudah menerapkan wudhu dengan benar, yang tadi itu kamu tunjukkan, misalnya, apa yang kamu dapatkan? Iya ya, misalnya, saya merasa jadi orang yang patuh dengan aturan. Oh, patuh ya. Gitu. Apa rasanya? Di mana rasa patuh itu ada di kamu? Iya, rasanya lega aja, Ustaz, misalnya gitu. Nah, itu kan bagaimana seorang bangun makna, ya. Dan kata-kata itu nanti kita bisa surprise dengan apa yang mereka sampaikan, ya, tentang makna. Karena makna itu banyak sekali dan bisa berbeda. Makna kita, ya, pengasuh yang usia 30-an, 40-an, atau bahkan 50-an, 60-an, dengan makna mereka yang sekarang sedang SMP, SD, SMP, SMA, ya itu pasti berbeda banget. Nah, inilah letak di mana kita mengerti, ya, eh, apa sampai di mana level-level itu. Gitu. Jadi kalau tadi pertanyaan itu, kapan kita tahu? Ya tahunya saat kita membangun tujuan. Mau apa kita dengan dia saat itu? Mau pendalaman level apa kita? Hanya ngasih tahukah? Ya, hanya apa namanya melibatkan dia atau membuat dia termotivasi, membuat dia menjadi punya sebuah gairah tertentu, ya, atau menambahkan sebuah passion tertentu di dia, atau dia jadi punya referensi, gitu, gitu kira-kira Pak Snarto. Ya, Allah, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jazakallah khairan Ustaz penjelasannya. Ya, Jazakallah tuh. khair. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan lewat chat Ya, Pak silakan. Kartiko ya. Kita bacakan dulu yang pertama dari Salah Kartika. Bagaimana jika ada santri yang sulit diajak berdialog karena latar belakang keluarganya Afan mungkin tidak kurang baik lah gitu ya. Mhm. Ya, bagaimana? Ya, Ya, itu dulu nomor satu pertama. ya. Pertama adalah kita hilangkan persepsi tadi, ya, persepsi bahwa anak ini sulit diajak dialog. Kita ganti dengan anak itu butuh beberapa cara untuk diajak dialog. Atau kita bilang, oh pintu masuk dialog saya kemarin-kemarin belum pas ke dia. Saya perlu cari pintu yang lain, gitu ya. Sehingga kemudian di otak kita sudah ada sebuah keyakinan bahwa oke, dialog akan berhasil. Saya hanya belum 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 menemukan pintunya saja. Saya hanya belum menemukan cara yang pas untuk dia, gitu ya. Dan kita perlu inventarisasi. Oh, saya sudah apa ya dengan dia? Oh, begini, 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 begini. Maka kita tahu, oh pasti ada nih. Nggak mungkin ketika seorang berdialog, apalagi nih kita betul-betul positif untuk berdialog, ya. Maka kita pasti menemukan nih dari cara dia merespon, cara dia menanggapi sebuah informasi, dari apa yang membuat dia tertarik misalnya. Kan kita bisa saja dalam ngomong dialog kita membuat ketertarikan dulu. Apa sih yang kamu inginkan? Gitu. Bukan apa yang kita inginkan, apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu ingin? Ya, saya pengen main bola. Gitu. Oh, main bola ya? Oh, emang kamu senang main bola? Gitu. Oh, ditanya gitu. Supaya apa? Supaya ada tadi rapport building dulu. Hubungan kita dekat dulu dengan dia. Ya. Pertanyaannya kan sekarang sudah belum raport ya, atau apa kita punya hubungan yang positif dulu. Atau tadi gara-gara kita bilang sulit, ini anak ini sulit, raport kita sudah jauh sama dia. Kita sudah bilang sulit, sudah ada tembok di antara kita dengan dia namanya sulit gitu kan ya. Maka kita perlu bilang, oh iya ya, saya belum menemukan aja cara yang tepat. Karena setiap orang pasti ada pintunya. Pasti ada pintunya. Nggak mungkin nggak ada gitu ya. Mungkin selama ini dia hanya mendapatkan cara-cara yang berbeda untuk masuk sesuatu karena latar belakang dia yang berbeda, karena mungkin cara orang tua dia berdidiknya berbeda.
Maka kita perlu tadi masuk dengan pintu itu dulu. Seperti apa pintu itu? Ya, apa yang terjadi dengan pintu itu? Ya. Jadi pertama tadi apa namanya hilangkan dari persepsi dulu bahwa itu sulit. Ya, nggak ada yang sulit. Ya, nggak ada yang sulit. Selama kita tahu caranya. Nah, caranya gimana? Kita cari caranya seperti apa. Mencari pintu masuk ini memang sebuah kepekaan tertentu, ya. Dan ada sebuah latihan yang baik namanya listening skill. Bagaimana kita mendengarkan. Ya. Jadi jangan dulu kemudian kalau sulit itu kan berarti kita sudah ingin memberikan tapi nggak masuk. Sulit nih masuknya gitu kan. Nah kita balik dulu, listening dulu. Kita justru menangkap apa yang dia inginkan, mengiyakan dulu. Ya kalau dalam istilah komunikasi namanya yes set. Ya kita mau ngomongin yes dulu sama dia. Ya dia banyak ngomong iya sama kita. Ya dalam konteks dialog misalnya. Oh, kamu apa yang kamu ikan? Iya, pengen main bola, kayak tadi misalnya. Oh, kamu main bola ya? Gitu. Walaupun dia nggak jawab, dalam hatinya dia bilang iya, karena kita sudah bilang, oh kamu ingin main bola ya? Gitu. Nah, dialog-dialog ini kan penting ya. Jadi namanya uh, merekognisi, menghargai informasi yang datang dari uh, teman bicara kita, dari peserta didik kita, menghargai. Memang yang dia katakan mungkin belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kita hargai dulu. Hargai belum tentu kita menerima, belum tentu kita setuju dengan itu. Tapi kita menghargai apa yang dia sampaikan. Sudah keluar kok dari mulut dia, gitu ya. Eh, Cari dulu. Jadi saran saya tadi, pertama hilangkan tadi persepsi sulit. Yang kedua, kalau belum boleh masuk, apa yang bisa masuk ke kita? Apa yang bisa dia keluarkan, yang bisa bisa dia iakan dan kita bisa iakan bersama. Sehingga kemudian hubungan kita menjadi lebih dekat. Biasanya yang namanya rejection atau penolakan itu akibat hubungan yang kurang dekat. Atau rumusnya begitu dalam komunikasi. Yang namanya rejection itu adalah lack of rapport. Ya, yang namanya penolakan itu adalah karena nggak dekat. Sekarang begini aja. Um, Seorang sudah menikah lama, ya, sudah tahu satu sama lain begini begitu. Ya. Tapi ada momen-momen di mana sedang nggak dekat. Misalnya eh, akrab, bisa akrab, tapi ada momen di mana ada momen tertentu di mana mereka sedang akrab. Contoh misalnya suaminya tahu istrinya suka makan bakso, misalnya gitu ya. Lalu suatu saat hubungannya nggak dekat nih, lagi ada ya selisih paham lah gitu. Lalu pas selisih paham, kemudian suaminya ngajak makan bakso yuk. Kira-kira jawabannya apa? Nggak lapar. Karena nggak dekat. Gitu. Jadi rapor atau hubungan ini adalah kontekstual, adalah momentan, momen tertentu. Nah, kita perlu ciptakan momen-momen tadi. Ruang-ruang tadi kita perlu ciptakan. Supaya apa? Supaya tadi ada sesuatu yang bisa kita bangun di ruang itu. Gitu ya. Jadi, pertama apa tadi? Hilangkan tadi apa namanya? persepsi itu, Persepsi. ya. Dan yang kedua, dengarkan dulu. Bangun rapor, bangun kedekatan gitu ya. Supaya kemudian rejectionnya atau penolakannya tidak ada. Gitu. Baik, baik, Insya Allah. Jazakumullah khairah. Ketika atas pertanyaannya tadi atas jawaban yang pertama ya. Ya. Yang kedua, ini ada pertanyaan lagi nih ya. Masih lanjut kan? Ya. Ya, bagaimana cara menggali informasi dari santri yang bermasalah dan membedakan pernyataan yang jujur atau tidak yang dari Markas Al-Bassam, Sukabumi ini ya. Betul. Wow. Ya. Oh, sekarang bagaimana mau Membedakan antara membedakan? pernyataan jujur Hmm, atau tidak ya dari ketika kita menggali informasi dari santri yang Oke. bersalah. Oke. Wah, ini pertanyaan nama SKS sendiri nih. Masya Allah. Di seri berikutnya kayaknya nih. Iya, ini mendalam ini berarti. Wah, berarti ini menandakan bahwa keinginan tahu yang begitu tinggi luar biasa ini gitu ya. Masya Jadi Allah. gini.
eh, ada memang namanya saat kita listening, ya, itu ada namanya deep listening, ya, deep listening atau mendengarkan secara mendalam, ya. Dan ada yang namanya inferential listening. Inferential listening itu gini, kita menangkap apa yang tidak dia katakan. Dalam dia mengatakan sesuatu, tapi yang kita tangkap nggak hanya yang dia katakan, tapi ada kalau gini loh, kalau seorang mengatakan sesuatu itu kan dalam struktur kalimatnya itu kan ada strukturnya ya. Kalimat itu kan ada strukturnya. Nah, itu yang kita tangkap. Nah, itu nanti lah. Mudah-mudahan nanti ada ini sesinya yang lebih ini Iya. eh, lebih menarik lagi. Ini eh, mengenai bagaimana ini sudah mengarah ke arah coaching tadi ya. Bagaimana kita mengetahui mendeteksi ini dia berbohong atau enggak, dia benar atau enggak, gitu ya. Ini menarik memang. Ini bagian dari listening skill, ya. Hmm. Listening skill ini nggak hanya dengar ya. Listening itu kan ada 4 toolsnya. Hmm. Pertama, dengar pasti dengan telinga. Kedua, mendengar dengan mata. Hmm. Tiga, dengar dengan pikiran. Keempat, dengan hati. Gitu. Nah, gimana menggunakan 4 ini? Boleh nanti. Mudah-mudahan nanti diundang Al-Basam untuk training di sana gitu ya. Oh, insya Allah. Gitu ya. Menarik ini. Masya Allah. Ya. Ini asik ini gitu. Dan ini nanti mudah-mudahan nih ya doa dari teman-teman semua ini saya buku saya sedang ada di penerbit nih ya judulnya Hmm. Habitual Leadership ya Habitual Leadership yang menerangkan tentang bagaimana membangun habit kebiasaan ya agak tebal Hmm. bukunya ya dan ini berbasis pada salah satunya yang sudah kita bahas ini juga berbasis pada hal-hal yang apa namanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW gitu ya eh, tentang bagaimana membangun habit ya dan ini dialog termasuk salah satu diantaranya ya. Dialog adalah salah satu cara membangun habit itu seperti apa selain sistem-sistem lain Hmm. dialog adalah sebuah cara dan dalam dialog ada namanya listening skill ya nggak mungkin kita berdialog kalau kita nggak listening dan listening itu perlu deep listening ya perlu dalam ya bahkan salah satu indikator untuk kita bisa deep listening adalah bertanya dengan benar. Ya. Hmm. Kalau kita ingin mendapat jawaban yang benar, maka pertanyaan harus benar. Kalau kita ingin kita salah asal-asalan membuat pertanyaan, kayak sekarang nih, apa namanya? Kita belajar ChatGPT ya, atau Hmm. apalah gitu kan, kita pakai Hmm. AI gitu kan. Oh. Kalau kita promptnya salah, jawabannya salah. Nah, orang juga begitu sama, manusia begitu sama. Ketika kita memasukkan promptnya salah ke mereka, salah juga masuk gitu. Jawabannya kan salah. Maka di sini pentingnya tadi, pertama tadi verbal tadi, pemilihan kata ini penting banget. Kira-kira kalau saya milih kata supaya dia mau jujur, apa pilihan kata saya? Ya, dan ini rasa nggak bisa lah kita di sini ya. Nanti Ya. mesti Al-Basam nih, Masya Allah. kata nanti Al-Basam ya, Betul. Ustadz Ade gitu Baik. ya. Gitu Ya, ya. sementara jawabannya. Jadi ini menarik sekali, menandakan bahwa ada sebuah keingintahuan yang besar untuk bagaimana membedakan hal itu. Gitu ya. Ya, Ya. Ya. Ini perlu sesi training tersendiri nih ya, Pak Kartiko ya. Baik, ya mudah-mudahan ada ada lagi? kesempatan. Nanti ada lagi pertanyaan dari Arif. Mohon menjelaskan kapan perlu berdebat, kapan perlu diskusi, dan kapan perlu dialog dengan murid. Mhm. Ya, itu pertanyaannya. Betul. Ya, kapan? Ya, kalau kalau saya pilihannya cuma dua, diskusi atau dialog. Debat kalau Hmm. bisa enggak. Ya Hmm. kan? Bahkan para ulama kita juga menyarankan untuk tidak berdebat kan ya. Tapi kecuali kalau memang di level-level tertentu yang betul-betul kita butuh berdebat. Debat itu kan membutuhkan ilmu yang sangat tinggi. Ya, nggak Hmm. sembarangan debat itu. Ya, Baik. debat itu membutuhkan ilmu yang sangat tinggi dan harus sama levelnya. Ya, nggak bisa kita debat dengan orang yang levelnya jauh di bawah kita. Apalagi pengasuh ke yang diasuh. Nggak mungkin debat. Udah salah kaprah itu. Gitu.
Karena debat itu harus level ilmunya harus sama dan harus tinggi gitu ya. Harus banyak hal-hal yang menyertai di belakang kita supaya kemudian ada artinya debat itu. Gitu ya. Jadi kalau pilihan kita di pengasuhan itu hanya dua, diskusi atau dialog. Gitu. Diskusi atau dialog. Hindari debat. Ya. Sekali lagi, debat ini harus setara. Jangan pernah mengajak debat orang yang nggak setara. Kalau pengasuh debat dengan yang diasuh, salah pengasuhnya. Pasti udah salah pengasuhnya. Berarti sudah ada ego, sudah ada eh, apa namanya persepsi negatif yang hadir di situ. Karena debat itu ya tadi adu dalil, gitu kan. Nah sekarang bagaimana kita adu dalil dengan apa yang kita sedang asuh? Dalil apa yang mereka punya? Gitu. Jadi pilihannya cuma dua itu, mencari solusi atau mencari kedalaman. Mencari solusi adalah dialog, mencari kedalaman adalah mencari kedalaman adalah dengan mencari apa namanya Solusi. mencari solusi adalah diskusi, mencari kedalaman Diskusi. adalah dialog. Ya, gitu. Ya, baik. Allah. Baik. Ya, kemudian mungkin ada dua pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan, bagaimana menyeimbangkan antara ketegasan dan kelembutan dalam dialog pengasuhan dari Menarik Ustadz nih. Zultawali? Ya. Iya, ini ada ilmunya nih. Antara lembut dengan tegas. Tegas dengan Hmm. lembut ini ada ilmunya. Ya, ini ada bahkan ada satu sesi sendiri mengenai hal ini. Apa apa yang membedakan antara tegas dengan lembut? Ya, Eh, yang membedakan di bagaimana kita membangun struktur 3V tadi. Ya, beda lembut dengan tegas itu tetap harus punya pintu masuk yang sama, yaitu niat yang positif. Ya. Nah, tinggal membedakan 3V-nya sebenarnya. Bagaimana struktur 3V yang membuat ini menjadi tegas atau lembut, gitu ya. Ini mudah-mudahan nanti kita bisa ini kan. Tapi yang jelas tadi, bagaimana 3V? Contoh misalnya ya, Ah, tegas, tegas dengan lembut. Pilihan kata itu bisa membuat orang ah, dan pilihan kata ini kan tergantung konteks ya. Kalau bicara di Jawa atau di Sumatera, pilihan kata ini pasti berbeda. Vokal juga demikian, ya kan? Vokal eh, berbeda dengan konteksnya. Kayak misalnya kalau di Sumatera bilang kau, misalnya sopan, gitu. Di Jawa, kau, wow ngajak berantem nih, gitu kan ya. Jadi ini tergantung konteksnya seperti apa. Jadi kita harus tahu gimana kontekstualisasi dari 3V itu di tempatnya masing-masing, gitu ya. Maka kita akan tahu eh, kapan dia lembut, kapan dia tegas. Tapi tetap dasarnya sama tadi ya, positif. Gitu ya. Dasarnya sama, positif. Itu yang bisa Anda jawab di kesempatan ini. Baik, insya Allah. Baik. Eh, Satu pertanyaan terakhir mungkin ya, karena Ya. sudah 21.13 ini. Mhm. Eh, dari Ustadz Mustafa Tarik Abdul Aziz. Bagaimana cara ideal dalam komunikasi dua arah yang baik antara santri dengan Ustadz maupun pengasuh? Komunikasi, Bagaimana? Ya, cara ideal dalam komunikasi dua arah. ya. Ya tadi, yang kita bahas kan itu ya. Jadi cara idealnya gimana? Ya tadi, bagaimana kita tadi membangun apa yang kita pertama tadi tetapkan tujuan. Ya. Ketika kita ingin mengajak dialog, tetapkan sebuah tujuan. Walaupun tujuan itu spontan misalnya. Tiba-tiba saya di jalan ketemu sama sini, udah kelihatan nih berapa langkah lagi kita bisa ngomong misalnya. Dan langsung di kepala itu ada tujuan. Oh, dia inget ya, ada konteks tertentu yang saya mau bicara sama dia. Apa? Ke dalamnya apa nih? Involve, ya tadi involve, influence, inspire, apa? Misalnya gini, oh saya mau ketemu sama dia. Kemudian saya ingin dia punya referensi tentang bagaimana membangun salam. Maka saya nggak ngomong apa-apa. Saya cuma senyum, ketemu dia, salam. Assalamualaikum. Misalnya. Udah, selesai. Maka dia akan punya, iya ya, oh gitu bangun salam tuh.
pakai senyum, nadanya kayak gitu, udah selesai. Ya. Jadi sekali lagi tergantung tujuan kita seperti apa. Ya. Dan tadi pintu masuk mana yang mau kita masuki? Mau inform kah? Mau involve kah? Mau influence kah? Atau inspire? Dan semuanya pasti ada apa? Ada caranya. Ya. Lalu bagaimana 3V yang kita bangun tadi? Bagaimana verbal, vokal, visual yang kita bangun? Supaya kemudian apa? Ya tadi tercermin itu masuk di level mana? Gitu kan. Ya. Itu sementara yang bisa kita jawab. Baik, Ya. Masya Ini Allah, memang Mas perlu Sultan. ada training ya. Harus Iya, offline iya. ini trainingnya, nggak bisa Oh online gitu kayak ya. gini. Gitu. Karena Iya, kita perlu Masya Allah. praktek ya. Karena di sini Iya, perlu praktek ini. Mendengarkan butuh praktek ya. Eh, saya pernah mengikuti sebuah pelatihan ya di di luar ya. Jadi pelatihan itu ujung-ujungnya melahirkan sebuah sertifikasi ya. Panjang pelatihan itu. Ya. Panjang banget itu. Dan kita butuh 3 hari untuk latihan tentang namanya listening skill. Hmm, Dan orang baru bisa lulus 2 bulan kemudian hmm, dinyatakan dia listening dengan baik. Ya. Nah, ada indikator-indikatornya. Ya, nanti perlulah kita latihan itu. Ya, iya. pertanyaannya sekarang ya, apa kita sudah menjadi pendengar yang baik? Gitu ya. Apa indikator yang kita dapatkan bahwa kita ini adalah seorang pendengar yang baik? Mudah-mudahan kita menjadi pendengar yang baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk Baik, kita semua. ya. Alhamdulillah. Apakah ada closing statement mungkin Pak Kartiko sebelum kita tutup? Ya, jadi sekali lagi ini adalah sebuah proses ya. Namanya berdialog adalah sebuah proses. Proses ini butuh iteratif, butuh terus kita latih. Nggak mungkin terjadi sekali jadi, butuh berkali-kali. Apalagi teman dialog kita yang kita asuh itu punya level yang berbeda dengan kita. Level pemahaman yang berbeda, level kebiasaan berbeda, apalagi level penerapan yang berbeda. Pastinya kita perlu tadi memahami dulu siapa yang kita ajak dialog ya, jangan sampai kemudian kita sudah membuat sebuah anchor, sebuah pemahaman atau sebuah persepsi negatif. Dia ini orang ini susah nih, orang ini begini nih, udah terkenal dia pembohong nih. Dia udah terkenal dia nakal nih, udah semua orang bilang dia nakal. Mungkin saja ya, ketika semua orang bilang nakal lalu kita bilang, oh, Anda punya potensi loh, mungkin dia akan mendengar kita. Karena nggak ada orang yang diciptakan nakal. Dan saya sering bilang dulu, dulu waktu kecil itu semua apa namanya, Pak D, Bude, Om, Tante gitu ya, itu kalau ketemu saya waktu saya kecil bilangnya nakal nih anak nih, gitu ya, nakal, gitu ya kan. Saya hanya bilang begini, nakal itu hanya penyataan orang tua yang nggak tahu gimana cara berdialog dengan seseorang sehingga dia melebeli nakal. Demikian, mudah-mudahan teman-teman bisa memulai untuk berdialog ya dan bisa meningkatkan kualitas dialognya dengan siapapun yang ada di sekitarnya. Terima kasih. Ya, Insya Allah. Jazakumullah khairah Pak Kartiko atas pemaparannya dan Masya Allah dapat banyak ilmu baru nih, khususnya dalam seni berdialog atau seni mendengarkan gitu ya. Dan ya mudah-mudahan sebetulnya makin penasaran gitu ya. Banyak hal yang harus digali lebih lanjut ya, nambahnya yang disilahkan diatur bagaimana caranya, barangkali dari Departemen Pendidikan maupun dari pembicara ya. Oh, Depdik nanti membuat Yang jelas pelatihan, di Depdik hanya akan membuat sebuah pelatihan pengantar nanti. saja barangkali. Ah, Ya, Insya Allah. Eh, ya, ibaratnya webinar ini sebagai pemantik saja barangkali ya, sebagai ya, ya, ya. langkah awal. Dan kalau ada hal-hal pengetahuan atau keterampilan yang perlu kita pelajari lebih lanjut, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua dan berupaya untuk menjadi pendidik atau pengasuh
tadi sebut ya, pendidik, pengajar, dan pengasuh yang Asuh baik ya. ya. Ini sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairah pada Pak Kartiko dan juga para panitia yang telah mengatur acara ini, juga kepada para peserta yang Masya Allah hari terakhir sampai 87 ini menyimak sampai Masya akhir. Allah. Masya Allah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan inspirasi yang bermanfaat bagi kita semua dalam dunia pengasuhan. Dan ini adalah seri keempat kalau nggak salah dari apa namanya, seri Islamic Edu Series ya di Departemen Pendidikan Poldapi. Mudah-mudahan nanti akan ada seri-seri berikutnya dengan pembicara-pembicara maupun yang sudah maupun yang belum gitu ya. Ya, kita tutup barangkali pada pertemuan kali ini. Ana selaku moderator mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kurang, Pak. Barakallahu fiikum.